yang Muhammadiyah, saya nggak peduli sama Habib, saya nggak percaya kok. Dan kalaupun percaya, saya tidak akan memberikan kepada mereka privilege. Kemarin makam-makam itu dipalsukan. Nah, makam dipalsukan menjadi semuanya Ba'alawi. Gitu kan? Musuh utama dalam Islam itu kan diantaranya adalah cerita-cerita palsu, cerita-cerita fiktif yang kurafat itu kan. Ya udah kita singkirkan itu. Mama Gufron ajarannya apa? Dia bisa nelpon malaikat. Kurafat ceritamu yang bisa terbang, padamkan api neraka, semua jadi tenang. Udara jadi emas, kilauan di angkasa, air bisa jadi bensin di kepala. Kurafat cerita hebat, bikin kita tersesat. Kami pakai kurafat, tak takut kualat. Kenapa bisa muncul seperti ini? Kenapa bisa muncul kisruh ini? Sederhananya gini. Di zaman Soeharto itu tidak ada istilah-istilah yang privilege untuk Ba'alawi misalkan. Biasa-biasa aja. Bahkan ada menteri dari Pak Harto itu yang dari keturunan Ba'alawi dan biasa-biasa aja. Iya, seknek. Iya, misalkan Ali Alatas misalkan gitu ya. Al-Atos gitu kan. Atau yang dan lain sebagainya, ya sudah selesai. Nah, jadi masalah itu adalah di awal tahun 2000-an itu muncul misalkan kelompok yang namanya FPI. Dan kelompok yang namanya FPI itu kemudian bikin gerakan-gerakan yang akhirnya menimbulkan perdebatan di antara kaum muslimin. Dan akhirnya Gus Dur versus Pak Habib Rizik dan sebagainya. Nah, pada waktu itu kelompok-kelompok yang Muhammadiyah, saya nggak peduli sama Habib, saya nggak percaya kok. Dan kalaupun percaya, saya tidak akan memberikan kepada mereka privilege. Yang NU, yang Persis, yang Al-Irsyad, yang Wahabi, ya saya juga nggak peduli sama yang gitu, karena iman dan takwa itu adalah penentunya. Yang jadi masalah itu NU. Nah, yang jadi masalah itu NU, Habib Rizik itu dari NU. Ya. Gus Dur juga dari NU. Nah, mulai pecahnya di situ kan. Nah, akhirnya terjadi pertikaian. Kalau strukturnya NU dulu kan ya Abaib juga kan ada yang jadi betul. Rais Am, jadi petinggi-tinggi kan. Betul. Nah, jadi ya udah. Nah, di situ tuh sebenarnya pertikaiannya udah masif, tapi gak ada satupun yang berani menyinggung masalah nasab. Karena semuanya taklid itu memang keturunan Nabi. Tapi mereka udah jadi bara dalam sekam, udah punya kemarahan komunal dalam diri mereka. Saya tuh misalkan suka sama Gus Dur dan saya tidak enak dilecehkan sama Pak Habib Rizik yang begini dan begitu, dikatakan buta mata, buta hati dan sebagainya, marah. Tapi habaib ya sudahlah. Kan gitu, kebanyakan orang tuh gitu. Nah, kemudian ketika datang tesis Kiai Imad, nah tesis ini melegakan banyak orang yang oposisi terhadap habaib. Alhamdulillah, berarti saya benar-benar punya peluang besar untuk melakukan rangkaian serangan balik, karena kemarahan saya yang udah jadi sekam dalam diri ini saya keluarin semuanya. Nah, serangan itu kepada orang-orang yang awalnya itu menyerang Gus Dur, Habib Rizik. Kemudian ketika Pak Habib berada turun, yang naik Habib Bahar, serangannya kepada Habib Bahar. Nah, kemudian masalah berikutnya apa? Kemarin makam-makam itu dipalsukan. Nah, makam dipalsukan menjadi semuanya Ba'alawi. Nah, orang-orang NU yang ada di Jogja, orang-orang NU yang ada di Magelang, orang NU yang ada di Semarang dan sebagainya, kok leluhur saya diba'alawikan. Nah, ini akhirnya juga nyerang kepada, jadi sebenarnya kemarahannya sudah lama, sejak tahun 2000-an itu. Cuman gara-gara ada ini, yang mereka sebelumnya awalnya tidak berani melawan karena ya gimana lagi lah, ini habaib gitu. Ya kita harus hormati bagaimanapun. Nah, tiba-tiba muncul tesis bahwa mereka bukan keturunan, bahkan mereka keturunan Yahudi gitu kan. Ya, ada narasi tadi bicara muncullah tesis Kiai Imad, tapi kan belum tervalidasi kan itu kan. Sama tesis sah saja orang bikin tesis kan. Iya, ya makanya tesis itu dibantah dengan yang lain lagi gitu. Jadi silahkan, makanya saya sangat terbuka dan saya sangat mendukung, silahkan buka. Nah, gimana cara menghentikan pertikaian ini? Ya sudah, ini yang Ba'alawi itu, yang Robito Alawiyah, silahkan dibuka ke publik. Kalau ada yang mau percaya tes DNA, silahkan tes DNA ke publik. Kan semudah itu. Jadi kalau misalkan ada sebuah tantangan misalkan ya, buktikan bahwa Anda itu adalah keturunan Nabi, buktikan. Ya tinggal tunjukkan, ini bukti saya. Nah, mana buktinya ini? Yuk kita periksa sama-sama. Gitu kan? Itu yang sederhananya gitu. Ya udah, kalau misalkan ada klaim bahwa kami adalah keturunan Nabi misalkan, ya sudah. Sepanjang pikiran saya tidak akan membenci misalkan kelompok habaib, saya nggak akan ini, karena saya nggak akan fokus pada orang-orang yang dimaksud itu, dan nggak akan peduli pada kelompok-kelompok itu. Saya bukan NU, saya bukan Persis, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Wahabi, saya Muslim.
dan karena Islam itu menuntut kita untuk misalkan hanya percaya pada sesuatu yang terbukti secara valid, maka ya sudah saya mengikuti metodologi ilmiah. Toh metodologi ilmiah juga terinspirasi dari upaya para ulama di zaman dulu untuk bisa mengetahui mana hadis yang doif, mana yang tidak. Emang kalau itu agak panjang, harus orang-orang yang paham di agama yang bicara itu, jadi nggak bola liar gitu loh. Ini memanas, jadi potong-potongan orang, jadi makanan orang semakin benci, semakin betul. Makanya gesekan. Biar berhenti ini perpecahan ini, biar berhenti. Ayo kita uji publik gitu. Biar berhenti. Kan kalau misalkan ya seperti yang tadi saya katakan, Pak Habib Rizik, saya tidak peduli apakah dia misalkan melakukan chat mesum atau tidak, karena itu bukan urusan saya. Itu aib dia kalau memang itu melakukannya, dan saya tidak akan menghakimi dia. Tapi ketika beliau bertindak dengan cara tidak datang ke pengadilan, maka bolanya jadi liar dan banyak orang yang menganggap bahwa itu dijadikan senjata karena tidak ada karena tidak ada klarifikasi. Nah, ini dalam skup yang lebih besar. Jadi mungkin beliau HRS juga nggak hadir dalam hal itu, pasti kan punya pertimbangan. Secara kan asumsinya beliau rezim kan sangat menghabisi lah, dalam artian menghabisi perjuangannya FPI sehingga dibubarkan Habib Rizik dan ini itu kan gitu kan, ya, dibatasi. Tapi tetap dalam syariah Islam itu kita harus memenuhi undangan para khalifah. Misalkan gini, dulu ada fitnah yang sangat besar di dunia Islam, namanya mihnah. Dalam mihnah itu Ahmad bin Hambal dan puluhan ulama dites Al-Quran itu makhluk atau bukan. Siapa yang jawabannya bukan makhluk atau tidak tahu, maka dia digebukin, dia dimasukkan ke dalam penjara. Ahmad bin Hambal tahu itu, tapi dia tetap datang ke pengadilan itu dan tetap digebukin sampai kencing darah, tetap datang. Dan ketika ada pendukung-pendukungnya, ayo kita memberontak pada khalifah. Demi Allah, siapapun yang memberontak pada khalifah, maka dia menjadi musuh saya. Dalam kondisi dia digebukin kencing darah. Karena apa? Fitnah agama, Al-Quran itu makhluk atau bukan. Tapi tetap datang ke pengadilan. Ya dalam syariah kan memang seperti itu. Kalau soal itu kan, Guru Gembul punya pemahamannya seperti itu. Saya pastinya juga menghargai daripada alasan pemahaman Habib Rizik untuk tidak hadir. Kalau kita bahas yang tadi itu kan, pasti punya argumen masing-masing gitu loh. Ya silahkan berargumen, semua kan punya alasan masing-masing. Yang sekarang yang jadi polemik ya soal nasab, soal Duriyah, sekarang melebar kemana-mana. Ke Wali Songo pun juga ya itu kan, udah dipastikan bahasanya. Kalau pakai teorinya Kiai Imad kan berarti kan Wali Songo kan bukan Balawi kan, bukan keturunan Nabi kan gitu kan. Menurut saya juga bukan. Bukan kan. Jadi saya enggak apa-apa. Saya tetap akan menghormati Wali Songo itu karena saya tidak berpatokan pada nasabnya. Karena ada beberapa ceritanya kan hilang kan, bahasanya tidak tercatat ya. Kalau orang-orang salaf kan beranggap khurafat, apa itu cerita kan, fiktif lah bahasa gitu kan. Nah, belum tentu Islam, ada kan gitu kan. Musuh utama dalam Islam itu kan diantaranya adalah cerita-cerita palsu, cerita-cerita fiktif yang khurafat itu kan. Ya udah kita singkirkan itu. Nah, jadi maksud saya yang tadi itu, saya juga menghargai kalau misalkan Pak Habib Rizik misalkan tidak mau menerima undangan dari pemerintah. Itu pendapat beliau, saya punya pendapat sendiri dan jadi nggak masalah. Saya mentolerir itu. Nah, cuman ini kan terkait dengan pertanyaan tadi. Ketika tidak datang, akhirnya orang-orang yang membencinya, yang dengki padanya punya senjata bahwa ternyata chat ini asli. Ya. Mau gitu. Jadi, kalau bicara orang benci kan, mau kita baik, mau kita apa, orang kan tetap benci. Iya, makanya. Gak akan merubah itu setahu saya. Makanya untuk menghentikan polemik ini sama seperti yang tadi. Kalau misalkan tidak ada misalkan uji publik, ya ini akan bergulir, yang membenci makin banyak, makin punya banyak senjata, perpecahan akan terjadi semakin besar dan sebagainya. Jadi ayo kita sama-sama misalkan, ya bukan saya tapi para tokoh ahli-ahli gitu ya, bukan kita kan kita siapa gitu. Cuman saran saya adalah ayo kita uji publik ini kepada masyarakat, kepada orang-orang untuk bisa menemukan jawabannya. Iya sih, ditambah lagi kan muncullah Mama Gufron dengan duduk bareng bersama Kiai Imad. Ya apa ya? Orang logika itu bicara kan, orang dia untuk mencari kebenaran dengan tesisnya, di sisi lain dia duduk dengan orang yang jauh dari kebenaran. Benar? Oke, paham maksud saya? Paham. Ini orang mencari kebenaran, tapi di sisi lain lu duduk dengan orang yang mungkin lu nuduhnya bagian dari yang lu tuduh di tesis itu ada di orang ini, tapi lu duduk menghormatin orang kan agak anomali aja sih. Oke, Mas, gini.
Tadi saya sebenarnya berulang-ulang mengatakan bahwa kita abaikan figurnya, orangnya. Iya. Bahkan saya pun menggunakan ini adalah agar saya dinilai bukan berdasarkan figurnya, tapi idenya. Nah, sekarang gini, Mama Gufron ajarannya apa? Dia bisa nelpon malaikat, video call dengan malaikat. Oke. Sekarang ada di antara kelompok orang Ba'alawi yang juga mengatakan bahwa saya bisa memadamkan api neraka. Sama-sama khurafat. Oke, Mama Gufron mengatakan, saya bisa berbicara bahasa semut. Kemudian dia mengatakan, kemudian ada lagi dari kelompok Ba'alawi mengatakan bahwa ada seorang yang ahli maksiat, tapi kemudian di kepalanya dikasih sebuah surat. Surat itu untuk malaikat Munkar dan Nakir. Ketika membaca itu, maka dia tidak akan ditanyai, dia langsung masuk ke surga tanpa hisab. Tapi di NU juga ada. Ada. Nah, makanya jangan pedulikan Mama NU bilang, tenang kalau masuk surga, bilang orang Banser bisa masuk. Ya gitu. Iya. Ya makanya jangan pedulikan orangnya siapa yang mengatakannya. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, ya sudah itu salah. Kalau yang mau mengatakannya itu Mama Gufron, yang mau mengatakannya itu Kiai Imad, mau yang mengatakan itu, kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya udah selesai. Saya gak lihat itu Mama Gufronnya, gak lihat itu. Kan saya juga banyak bertentangan misalkan dengan Kiai Imad, apalagi misalkan Kiai Imad sekarang banyak mengatakan menggunakan sentimen-sentimen ini penjajahan, ini misalkan dia itu antek Belanda, itu kemudian ini adalah urusan. Ya tapi saya gak akan ikutan yang kayak gitu. Orang Belanda bisa baik, bisa jahat, bisa jujur, bisa tidak. Orang Yaman bisa baik, bisa jahat, bisa jujur, bisa tidak. Orang pribumi juga seperti bisa itu. Bisa jahat banyak. Ya, jadi saya gak akan termakan sama sentimen bahwa kita dijajah sama imigran Yaman. Ya enggak. Saya hanya menggunakan metodologi ilmiah yang sangat sederhana. Bahwa ada buktinya, ayo kita verifikasi. Kalau misalkan ada masalah yang sangat besar, ayo kita uji publik. Begitu saja, dan kita sepakat untuk tidak akan membahas tentang masalah dirinya sebagai pribadi. Karena dirinya sebagai pribadi, mereka punya kesalahan, punya kelebihan, punya aib, punya kekurangan, dan itu semuanya adalah tanggungan Allah. Ketika Allah menghendaki agar aibnya dibuka, itu adalah urusan Allah. Ketika Allah mencoba untuk menutup aibnya, ya itu adalah urusan Allah juga. Dan itu kita nggak ikutan. Gitu kan? Mama Gufron kenapa dibongkarkan yang seperti itu? Ya ternyata itu mewakili banyak sekali orang-orang di Indonesia juga yang seperti itu. Kita abaikan Mama Gufronnya. Yang jelas adalah orang-orang yang mengatakan seperti itu dalam kacamata Islam itu tidak benar, sesat. Ya. Tapi di ormas yang terbesar tadi kan pernah mengatakan, wah kalau tahu nanti di hisab nanti kan tahu kalau ormas ini pasti masuk surga kan gitu kan? Ya itu salah. Ormas itu kan buatan manusia. Iya itu kan bicara ormas kan bukan agama. Tapi orang kan kadang-kadang kan mentasbihkan dia kan sebagai agama kan gitu kan. Padahal kan itu ormas. Iya. Muhammadiyah ormas, NU ormas. Iya, dulu saya ngobrol itu agama saya mah NU, Pak. Itu kalau di Madura itu. Madura ya. Ya udah gak, ya itu kan itu salah, itu keliru agama itu ya. Bahkan saya kemarin juga mengeluarkan sebuah statement yang kontroversial juga. Misalkan saya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya Muslim. Ya itu kan sama aja seperti itu. Ya. Kenapa ini jamnya? Lumayan udah lama nih kayak nggak berasa kayak bentar. Iya benar. Tadi minta waktunya 20 menit ternyata kayak setengah jam tapi lebih. Maksudnya saya harus memberikan, alhamdulillah misalkan ada orang yang bertanya seperti ini, tapi saya harus klarifikasi, saya tidak membenci siapapun. Saya menolak dan menerima satu berita itu berdasarkan metode ilmiah yang saya percaya itu benar. Ya, mungkin orang kan beranggapan kapasitas dia apa sih ngomong gitu, kepentingannya apa sih, kan orang masih tanda tanya tuh. Lu ada kepentingan apa sih ikut campur ini sih secara keilmuan, keahlian kan enggak kan gitu. Ya, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Ya. Oke. Nah, jadi misalkan saya ternyata hanyalah guru SD. Ya. Misalkan. Apakah itu menghentikan kemungkinan saya untuk berkata benar? Kan tidak. Saya adalah seorang profesor dan saya mondok 100 tahun misalkan. Apakah itu menutup kemungkinan saya melakukan kesalahan? Tidak. Jadi uji kata-kata saya, uji ide saya bukan soal diri saya pribadi. Karena dalam bahasa filsafat itu disebutnya ad hominem. Ketika kita berdebat, kita kalah debat, kemudian ya kamu siapa, kamu kan gak ngerti. Ya bukan soal siapanya, debat argumentasinya, bukan tentang siapanya gitu. Gitu kan? Iya. Soalnya di negara kita tetap aja kan leveling untuk itu kan, kamu apa, kapasitas kamu apa kan gitu, keahlian kamu apa. Orang-orang kan, yang gitu, seperti itu yang harus diedukasi. Jadi kan ada keahlian kan, mungkin orang gak ahli bicara di sesuatu yang dia tidak ahli gitu. Kayak misal ahli forensik, saya gak ahli forensik, saya ngomong forensik kan tidak bisa diterima juga tuh. Tahu dari mana bahwa argumentasi saya ini sesuai dengan forensik atau tidak? Nah, yang tadi contohkan misal ada ahli forensik, ada Pak Reza Indragiri itu beliau kan ahli forensik. Sudah udah diakui.
Terus tiba-tiba saya ngomong nih, menganalisa, biasanya orang-orang daerah kan gitu menganalisa, seakan-akan orang ahli forensik. Apakah saya dikatakan ahli forensik? Enggak juga kan? Ya, Tetap makanya omongan ahli forensik mau benar atau tidak, tetap dia yang ahli forensik kan, beliau kan gitu. tetap dia yang ahli forensik, tetapi perkataan Mas terbuka untuk benar, perkataan ahli forensik itu terbuka untuk salah. Iya. Jadi Tapi validasinya dia tetap stempelnya kan dia. validasinya adalah uji argumentasinya. Pak Rocky Gerung bukan prof, Ya. tapi dia ngalahin para prof, Prof. dalam perdebatan. Boleh nggak? Boleh. Nabi nggak bisa baca tulis. Boleh nggak nulis kitab? Boleh. Jadi yang paling penting kitabnya aja diuji, argumentasinya aja diuji, didemonstrasikan. Iya kan? Ya sudah seperti itu. Jadi misalkan dulu ada misalkan Imam Syafi'i datang ke Imam Malik. Saya mau belajar, tapi direkomendasikan oleh gubernur Madinah. Kata Imam Malik, itu si gubernur Madinahnya malah dimarahin. Saya nggak butuh rekomendasi dari orang. Saya lihat orang ini mau belajar sama saya atau enggak. Ngapain juga direkomendasikan sama orang dalam kayak gini? Malah dimarahin kan orang yang merekomendasikan itu. Ya sudah. Oh. Kita bahas argumentasinya, idenya.